Selamat malam teman-teman, jumpa lagi dengan saya Edi. Senang sekali berjumpa lagi dengan teman-teman semua dimanapun Anda berada. Pada saat ini saya kembali sharing dengan teman-teman mengenai apa yang lagi viral sekarang tentang new normal gitu. Banyak sekali pembicaraan di media massa, di media elektronik, televisi, dan bahkan di antara teman-teman dimanapun kita ketemu, mereka berbicara tentang new normal gitu. Ada masalah apa dengan new normal ini? Apa maksud dari new normal ini? Kan seperti itu. Pemerintahan Indonesia saat ini tidak ketinggalan oleh berita yang sedang viral ini. Dalam hal ini pemerintahan Pak Jokowi yang sebelumnya sebenarnya sudah menghimbau masyarakat untuk hidup berdamai dengan pandemi COVID-19 ini. Akibat pandemi COVID-19 ini banyak sekali kegiatan aktivitas kita yang akhirnya harus ditunda atau harus digantikan di hari lain atau di tempat lain. Misalkan aktivitas bekerja kita jadi work from home, kemudian lalu ada juga kita belajar di sekolah untuk para mahasiswa atau anak sekolah, pelajar-pelajar, maupun juga aktivitas lainnya yang seperti biasa bisa dilakukan di luar. Sekarang semuanya akhirnya dilakukan di rumah dengan kondisi yang tidak seperti biasanya. Masyarakat diajak untuk merubah kebiasaan itu secara ekstrim. Semua dilakukan di rumah, termasuk juga ibadah yang sempat menjadi satu pertentangan. Apakah kita akan terus beribadah sendiri di rumah atau kita bisa kembali lagi bersama-sama dengan saudara-saudari kita seiman untuk bisa beribadah sesuai dengan iman kepercayaan kita masing-masing. Dalam sektor ekonomi kita melihat sendiri, kita sudah bisa merasakan sendiri bagaimana kondisi perekonomian kita, mulai dari lingkungan kecil dalam keluarga, ada dari kita yang akhirnya dirumahkan, ada yang akhirnya dikurangi jam kerjanya. Semua itu harapannya biar semua dapat saling terjadi subsidi silang ataupun saling membantu satu dengan yang lain. Terjadi perubahan yang begitu ekstrim di perekonomian. Bukan cuma masyarakat yang hidup sebagai pekerja, tapi perusahaan-perusahaan juga di Indonesia banyak sekali yang tutup, bahkan juga perusahaan-perusahaan asing, ya, perusahaan impor juga akhirnya pilot dengan kondisi keadaan seperti sekarang ini. Itu saat ini sedang viral digaungkan tentang new normal itu. Kita ketahui bahwa virus corona ini vaksinnya sebenarnya belum benar-benar teruji, ditemukan di seluruh dunia. Jadi saat ini masih diharapkan kepada seluruh masyarakat bahwa kita tetap harus menjaga diri, menjaga kesehatan diri kita, sehingga imunitas tubuh kita tetap terjaga dan tidak mudah terserang oleh berbagai macam penyakit. Sejumlah ilmuwan juga sudah berusaha untuk terus mengembangkan vaksin atau obat dari virus ini, penawar virus ini, tapi belum ada yang benar-benar paten, dan itu membutuhkan waktu, membutuhkan dana biaya yang sangat besar, dan itu pasti akan berpengaruh juga terhadap perekonomian dunia. Khususnya saat ini kita bicara tentang Indonesia. Sekarang mulai digaungkan tentang new normal itu. Apa sih new normal itu?
Menurut Ketua Tim Penanganan COVID-19, bahwa new normal ini adalah perubahan perilaku di dalam suatu aktivitas yang seperti biasanya. Perubahan ini juga tetap menerapkan suatu protokol yang seperti sebelumnya, tetap menjaga diri, tetap menjaga kebersihan diri, tetap menjaga jarak dan lain sebagainya. Karena itu guna mencegah terjadinya penularan virus COVID-19 ini. Prinsip utama dari new normal ini adalah penyesuaian pola hidup perilaku manusia di tengah masyarakat. Panduan untuk new normal ini sendiri artinya bahwa apa yang mau dilakukan dengan perubahan pola perilaku yang akan dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya untuk tetap melakukan aktivitas sebagaimana biasanya, tetapi harus tetap mengikuti berbagai protokol yang sebelumnya sudah dijalankan, seperti tetap menjaga diri dengan selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Di samping itu, hal ini tujuannya adalah untuk tetap menjaga kita sebagai masyarakat agar tidak tertular. Tapi ini sangat berisiko sekali ya teman-teman, karena kita tahu sendiri dengan aktivitas yang begitu padat dan juga penduduk yang begitu padat, hal-hal seperti begitu sangat rawan sekali akan tetap menimbulkan atau membuat tingkat perkembangan penularan virus itu akan pesat nantinya. Tapi hal ini sudah coba digaungkan, coba dipikirkan, dan coba dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk itu di beberapa tempat sudah mulai diwacanakan untuk aktivitas sebagaimana biasanya, dengan mulai akan dibukanya mal-mal di beberapa tempat, di beberapa ibu kota provinsi, lalu kemudian rumah ibadah juga sudah mulai akan dibuka dan lain sebagainya. Hal ini perlu menjadi satu perhatian bagi kita, bahwa selama vaksin virus ini belum ditemukan yang paten, yang pasti untuk bisa menangani virus ini, diperkirakan masih sampai tahun depan kita masih terus berkutat dengan apa yang namanya new normal ini. Artinya perubahan perilaku, dalam hal ini mungkin ada perubahan jam kerja atau jam sekolah ya. Nah, itu yang mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita akan alami. Untuk itu diperlukan kerjasama antara berbagai macam pihak ya, pemerintah, masyarakat, untuk bisa sama-sama menerapkan apa yang kira-kira terbaik untuk kita bersama. Kira-kira seperti itu. Ini menjadi hal yang sangat serius dilakukan oleh pemerintah, bahkan sudah didiskusikan dan sudah keluar keputusan peraturan dari Kementerian Kesehatan tentang new normal ini. Jadi benar-benar berbagai macam upaya usaha oleh pemerintah untuk melihat langkah-langkah terbaik apa untuk bisa masyarakat tanpa harus meninggalkan aktivitasnya, tapi masyarakat harus sadar diri, harus mawas diri tentang apa yang sedang kita alami sekarang ini. Untuk itu perlu kerjasamanya kepada kita semua, bahwa
jangan sampai dengan adanya berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini jangan menjadi satu hal yang menjadi keterpaksaan bagi kita, tetapi kita berpikir positif bahwa hal ini untuk kebaikan kita bersama. Karena kalau ada kesatuan atau kesepahaman dari kita, yakin dan percaya semuanya kita bisa lewati. Mungkin itu saja sharing saya pada malam hari ini pada teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga informasi yang saya sampaikan pada malam ini bisa mengedukasi, bisa bermanfaat, berguna bagi kita semua. Oke, terima kasih. Selamat malam. Bye.